Alhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kepada yang terhormat segenap Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah As-Salhah yang saya hormati, begitu juga kepada mahasiswi dari ITS NU STAIS Pasuruan yang sedang melaksanakan tugas PTL, begitu juga kepada segenap pengurus OSIM dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan pembacaan maulid sekaligus istighosah dalam rangka pertama kegiatan rutin setiap Jumat Legi atau Kamis Kliwon, sekaligus bertepatan dengan 10 November yaitu hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mulai pagi sampai siang hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan mulai pagi sampai siang ini dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur di taatillah. Orang tua kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya berkat pembacaan maulid, berkat pembacaan istighosah dijauhkan dari bala, dari musibah, dari penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, tentu kita semua kalau ditanya ingin jadi orang yang sukses dunia. Ada satu cerita, ada 3 orang tersesat di jalan, tidak tahu arah harus kemana. Saya singkat ceritanya, masuk ke dalam gua. Begitu masuk di dalam gua, tiba-tiba ada gempa, batu turun dari gunung menutupi pintu gua itu, sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar. Kemudian di antara 3 orang ini ada yang mengusulkan, ayo kita berdoa kepada Allah dengan wasilah kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Sampai duwe amal apa sing paling sampai andalno, ayo dijadikan wasilah donga nang Gusti Allah. Orang pertama berdoa, ya Allah, saya dulu pernah berbakti pada orang tua saya. Ini yang menyebabkan doa sampean insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Saya dulu pernah berbakti pada orang tua saya. Saya bekerja sebagai pemerah susu. Setiap hari pulang dari kerja saya selalu membawakan susu untuk ibu saya. Sampai suatu ketika saya pulang dari kerja, ibu saya sedang tidur. Saya tak berani membangunkan ibu saya. Saya tunggu sampai ibu saya bangun, nanti kalau sudah bangun saya minumkan susu. Sampai suatu saat anak saya minta susu yang saya bawa itu tidak saya kasihkan, karena saya ingin istiqomah berbakti pada orang tua. Kalau sekiranya amal saya ini kau terima ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sehingga kami bisa keluar. Ternyata doa yang semacam ini dikabulkan oleh Allah. Buka pintunya, buka sedikit, bergeser sedikit batunya, tapi belum bisa keluar. Ganti orang kedua yang berdoa, ya Allah, saya dulu pernah punya seorang pekerja, waktu gajian dia menghilang nggak tahu kemana, sehingga gajinya saya pegang. Akhirnya gaji ini karena orangnya nggak datang-datang, saya buat beli
binatang ternak. Binatang ternak ini akhirnya berkembang biak, jadi satu, jadi dua, saya belikan kambing lagi, saya jadikan sapi, terus sampai bertahun-tahun. Setelah sekian puluh tahun orang ini datang. Orang ini datang minta gaji saya yang dulu mana belum saya ambil. Akhirnya orang ini saking takutnya makan yang bukan haknya, gaji sampean itu semua itu, kambing sekian puluh, sapi, itu semua milik sampean. Orang ini kaget loh. Saya dulu gajinya tidak sebegitu banyak. Iya biar mari tak tekokno, mergo sampean tak teko-teko tak lakokno duit itu. Saiki kok sampean kabeh. Karena saking takutnya saya makan barang yang bukan milik saya, bukan hak saya, ya Allah, sekiranya amal ini, ketakutan saya kepada Engkau menghindar dari barang yang tidak halal, kabulkan doa saya, bukakan pintu gua, buka. Nah, yang ingin saya sampaikan sebelum yang ketiga, sebelum orang ketiga, pertama, ayo mulai saiki tanamkan dalam diri sampean, tak sampean kepingin jadi orang yang selamat, dungane dikabulkan oleh Allah. Ayo belajar istiqomah berbakti kepada kedua. Apa ae sing dikongkon wong tuwa lakonono selagi tidak perintah maksiat. Begitu juga begitu orang tua mungkin namanya wong tua, mungkin nyubo dan sebagainya, kudu sabar. Kadang wong tua tidak ngerti karepe anak, beda umur, beda usia, beda pendidikan, tidak iso ngerteni karepe anak, wajar. Mergo wis tuwek, beda alam, beda pendidikan, beda usia, khusus sabar. Insya Allah sampai bisa sabar, taat dengan tua, bunga sampai diterima, sampai jadi orang selamat, sukses juga akhirat. Sing nomor loro, ayo berusaha menghindar dari barang yang tidak halal, terutama di pondok, terutama sampai masa-masa sekolah. Alamat sampai ngambil barangnya orang sedikit saja menjadi darah, menjadi daging, mengalir dalam tubuh kita, itu yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya kemarin ada yang kehilangan di kelas 11 semia, dan banyak sekali beberapa kehilangan yang tidak ditemukan sopo sing Joko. Nah untuk bilang aja sampai mending sama utang, tek kepepet utang nang aku, sing penting aja akeh-akeh. Makasih Ustaz, dan dulu pernah utang ke saya, ada, tidak usah malu daripada sampai kepepet mencuri. Alhamdulillah, hindarkan dari barang yang syubhat, apa maknanya sing haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor telu, orang yang ketiga berdoa, dulu saya pernah punya pacar ya Allah. Pacar saya ini bukan pacar sih, calon pacar. Calon pacar saya ini saya tembak, tidak mau. Ngerti? Saya tembak lah saja. Saya tembak tidak mau. Dapat sekian lama, saya tembak lagi menolak. Sampai ketiga kalinya saya tembak lagi, tetap tidak mau. Sampai akhirnya suatu saat perempuan yang saya tembak ini datang kepada saya. Datang kepada saya menyatakan mau menjadi pacar saya, asalkan dia mau melunasi hutang orang tuanya. Dia bercerita, wong tuaku akeh utange, kalau sampai tidak bayar utang bisa disita rumahnya dan sebagainya. Aku katanya lanang sampeyan duit. Dan tiba-tiba laki-laki ini mengatakan dia tak selangi, tak sauri kabeh utangi, tapi syaratnya sampean gelem dadi gendaanku. Akhirnya karena terpaksa perempuan ini mau jadi pacar saya. Setelah mau jadi pacar saya, diajak makan, diajak jalan, keliling ke sana kemari, goncengan sepeda motor, main ke taman, kemudian difoto, diupload di Instagram, main ke Pasari. Saya ajak kemana-mana mau, sampai akhirnya hampir terjadi perzinahan. Begitu hampir terjadi perzinahan, tiba-tiba
si perempuan ini mengatakan ittaqullah inni akhafullaha rabbal alamin. Dia mengingatkan saya, wedya nang Gusti Allah, wis putus. Dia memutuskan saya, ya Allah. Begitu dia memutuskan saya ingat kepada Engkau, saya putuskan dia, hutangnya tetap saya lunasi semuanya. Kalau sekiranya saya takut kepada Engkau, ya Allah, saya putuskan pacar saya lunaskan hutangnya. Sekiranya Engkau menerima amal ibadah saya ini, maka bukakanlah pintu gua. Ternyata juga diterima oleh Allah, pintu gua terbuka. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ternyata menghindar dari maksiat itu, memutuskan gendaan itu ternyata juga bisa menjadi sebab diterimanya doa. Sebaliknya nerusno gendaan akan menjadi sebab ditolaknya doa. Mergane sampean ndonga Pak tau diterima. Mergo kakean gendaan. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena akhir-akhir ini banyak sekali laporan masalah gendaan. Ya. Saya ingin mengingatkan, tolong kalau sampai ingin selamat, sukses dunia akhirat, tinggalkanlah gendaan. Kalau tidak bisa menahan hawa nafsu, radio. Ya, kalau ilmu sekiranya yang saya sampaikan ini manfaat, pulang dari sini WA gendaane ittaqullah inni akhafullaha rabbal alamin. Insyaallah doa sana diterima. Nah, di sini banyak sekali kasus gendaan, orang sing ngaku, orang sing gak ngaku dan sebagainya, ya. Tapi banyak sekali bukti-buktinya di sini, karena gendaan itu bisa merusak akal sehat sehingga dinasehati tidak kena usaha. Ya, karena saya pengalaman banyak nangani kasus gendaan itu sama seperti nangani kasus orang kena sabu-sabu narkoba, kecanduan, gak iso. Bedanya kalau yang narkoba kecanduan sabu-sabu, gendaan kecanduan wong lanang. Nah, ini saya mengingatkan, dan siapa yang gendaan nanti akan menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas dan juga untuk kelulusan. Ya. Nah, saya yang terakhir minta tolong, sampean sih durung iso pegatan ambil gendaan nih. Tolong, saya minta tolong, ojo di-upload, ojo jangan dipamerkan, jangan diposting. Mergo ketika sampai memamerkan itu berarti ada unsur bangga dalam hatinya, tidak ada unsur penyesalan. Dan dosa yang satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosanya orang yang merasa tidak berdosa. Catat, catatan. Latifah catatan. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah dosanya orang yang merasa tidak berdosa. Nah, ya apa nanti bisa diampuni? Tidak rumus dosa, malah bangga, malah diupload, malah dipamerno. Tidak mungkin bisa diampuni. Dosa sebesar apapun, kalau ada penyesalan dalam hati, masih ada harapan tobat. Tapi tidak bangga dipamerno siji, gak iso disepuro. Loro bungane sampai percuma, gak iso nyampe nang Gusti Allah. Mergo donga pasti gak iso khusyuk, sing dieling gendaan tok. Sing nomor 3, kenapa jangan sampai dipamerkan? Mergo itu termasuk ngiming-ngimingi nang liyane. Akhirnya banyak anak yang saya kepingin PP, mergo ketularan iko PP iso gendaan, kok pondok gak iso gendaan.
Saya pesan betul, nanti poin pelanggarannya akan kita perbanyak masalah gendaan ini. Mereka akhirnya sing meneng-meneng bisa ketularan. Akhirnya sing meneng-meneng kepingin kapan aku bisa kayak bodoh. Kalau bilang ini, nah, saya mengingatkan, ayo sing wis kadung gendaan leren, sing durung ojo nyoba-nyoba. Ono sing gudo, sampaikan pada dia, jangan kau menggodaku sebelum kau ucapkan qabiltu di hadapan ayahku. Teman-teman catat, kasih tepuk tangan dicatat, dicatat. Sampai doyan gendaan. Besok ketika sampai masuk di dalam pernikahan, sampai akan kehilangan suasana istimewa malam pertama. Catat aja di tepuk tangan, dicatat. Mereka apa? Mereka metu bareng wis mari, cekelan tangan wis mari, mangan bareng wis mari, rangkulan wis mari, WA-WA wis mari. Suasana sama tak delok bagaimana suasana orang yang malam pertama baru menikah yang sebelumnya tidak saling gendaan. Iku katanya nyekel iku wedi rek gitu. Wedi. Sakral gitu loh. Dan nikmatnya luar biasa. Tapi kita sama gendaan mergo kumbar dhisik, maka malam pertamanya nanti akan biasa-biasa saja. Dan ketika yang gendaan sampai nggak menjadi jodoh sampean, maka ketika sampai menikah dengan orang lain, bayangan-bayangan masa lalu akan tetap melekat. Nah, karena banyak sekali saya menyampaikan ini. Yang terakhir kemarin main ke rumah temannya, di rumah temannya WA-WA to ambil gendaan. WA-WA to gak kuat, biasanya kepingin ketemu. Sing lanang ya kepingin ketemu, sing wedok kepingin ketemu. Akhirnya ketemu, begitu ketemu difoto ke panggung-panggungan. Kok iso, gak masuk akal, tapi terjadi. Mergamang itu orang yang sudah terkena virus asmara itu jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Bahaya, akal sehat hilang. Nah, ini saya sebut satu saja, mergo sing kebacut tak sebut no, sing liyane banyak tidak saya sebutkan. Tapi tolong lereno, tak dulu iso leren ojo diupload. Senajan wis tunangan. Nah, masih tunangan ojo diupload. Ya. Nah, Julianti, ini Julianti. Jul, ini kan Jul. Oh nggak masuk. Ya Julianti wis tunangan, tapi diupload, ojo, ya, ojo deh. Kan orang nggak tahu kalau sudah tunangan. Dan tunangan pun cenderung halal, ya. Jadi ayo kita minta kepada sampean, saya ingatkan lagi, sampai wedok, sampai pacaran, wedok sing rugi, lanang nggak rugi. Sing paling rugi wedok, sampai gendaan itu loh. Pasti ambil anaknya akan diceritakan pada teman-temannya, dan saya tidak tahu itu. Saya laki-laki, saya tahu rahasia laki-laki. Wong lanang itu semakin banyak gendaan, semakin bangga diceritakan. Aku gendaan ambil iki, ambil iki, ambil iki. Kon gendaan itu oleh apa? Gus oleh ini, oleh ini, diceritakan. Beneran diceritakan. Aib sampai itu diceritakan, apa yang sudah sampai lakukan itu diceritakan, diumbar kepada orang lain. Nah ini yang paling rugi adalah wanita. Ayo jaga diri baik-baik, jangan pacaran, ya. Wes gak kuat, radio. Selain pamitan, wes pamit Ustaz, saya tidak bisa menahan hawa nafsu. Saya mau berhenti sekolah, saya mau menikah. TMTS ojo dhisik, nggak usah MTS, nggak bisa menahan hawa nafsu. MTS jangan dulu. Kalau MTS harus melanjutkan ke FA as-Sholha dulu. Yang kelas 9 tolong, yang kelas 9 jangan ucul nanti setelah kelas 3. Kalau bisa semuanya utuh masuk ke MA
Asolha, tolong Bu Ana di di doktrin ya. Baik itu ya. Yang terakhir, beberapa hari terakhir ini banyak sekali yang kedisiplinannya Masya Allah menurun kan, tambah dino tambah menurun kan. Sejak ditinggal Bu BK sing asli dia ini loh, tambah dino tambah menurun. Akhir-akhir sing keluyuran, wis jam masuk si ono nggo kamar, pergantian jam alasan apa? Ngambil buku loh, ngambil buku kan paling mang sadurunge mlebu sekolah. Ngambil buku nang jeding, bareng jeding nang kamar mangan, ngomongan alasannya nunggu anak yang sakit, semacam-macam. Tapi ini keluyuran. Nah ini tolong diperhatikan betul, kapan bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal kalau sampai keluyuran. Nah ini diperhatikan betul. Nanti akan kita bahas dengan guru-guru ya apa caranya kedisiplinannya ini tidak menurun. Bener saya ini guru BK ini sabar, tapi ojo diremehin gitu. Jen sakit sakar PDW, biar tak sakit sama kan diperiksa loro apa kan. Saya kan tidak orang juga kertas tulis sakit, padahal sakitnya sakit panu. Nggak cuma gatel-gatel dong, padahal bisa sekolah, alasan pusing. Nah, ojo ya itu banyak yang terjadi, ayo diperhatikan betul. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada pengumuman keuangan, monggo tegas ditekankan apa masalah apa? Nggak ada, mungkin apa? Kedisiplinan apa? Cukup? Yang tegas? Ya, iya kasih akhir, kasih teman kumpul sampai terus ini. Baik itu saya umumkan untuk yang MA setiap bulan kita mengadakan pemilihan guru favorit, guru teladan. Dek siapno guru. Guru dewe. Kita butuh dewe nggak mau masih stop upload. Aku gak tahu bedaan bojoku dan begitu seneng tak omongi tak rabi waktu itu begitu seneng tak omongi tak rabi, pertama kali tak omongi ditolak, pertama kali gak mau ya pasti gak gedaan ya gak gelem, coba tak gudo di sini pasti gelem, bener kalau gak gedaan gak gelem. Ngapunten, boten ya. Lama hari gitu. Akhirnya bengi lah wonten wirid rek. Meni ora gelem. Oke, sudah bendaan ya. Pak, nanti Pak Leren sudah bendaan. Salwa, Leren Pak. Salwa ini di-upload, Salwa ini di-upload. Ya, di-upload kan karo, di-upload liburan Maulid itu di-upload. Ya, jauh tersinggung ya. Segini iki guys. Pak, udah tersinggung ayo. Udah putus bagus. Salwa, jangan tersinggung. Ya. Biar gini nih, biar sampai izin aku kok tesik gedaan kok dilokno maneh, gak wis gak gedaan gitu. Ya. Tapi insyaallah tak aku sing ngilokno gak tersinggung. Itulah hebatnya saya. Masih tak ngilokno ya. Gitu. Saya sing ngilokno ngomong ini wong liya tersinggung sih, izin sing tersinggung. Tapi aku insyaallah tak kono nggak gak tersinggung jangan jo. Lho biasa
tetap apik.